Jadi si drone itu merasa dia berangkat pulang ke pangkalannya di wilayah di Timur Tengah. Kan banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat. Personelnya 50.000. Dia landingnya di Iran. Dan bisa dikibulin itu. Jadi negara-negara di dunia itu bersimpati pada Irak, pada Palestina, tapi nggak bisa berbuat banyak gitu. Kalau di Amerika Serikat dan sekutunya itu ada istilah NATO kan, North Atlantic Treaty Organization, Pakta Militer. Di kalangan negara-negara sedang berkembang juga ada NATO, no action, talk only kan. Jadi Palestina itu kagak maju-maju. Pak Prabowo sekarang sudah ketemu Bang Putin kan? Iya, kan lagi dipanggil Rusia nih. Diundang sama Rusia. Bang Putin gagah banget kalau naik kuda ya. Dan saya pikir ini dua pemimpin ini bisa nyekrup loh ini. Iya. Lahir sama-sama bulan Oktober, hanya beda setahun. Dari militer juga ya Pak backgroundnya. Ya. Jadi dua-duanya cara berpikirnya sama. Ngerti cara berpikir sipil, ngerti cara berpikir chemistry masuk bareng. Prabowo itu hanya lebih tua 1 tahun kurang 10 hari. Ya mungkin Israel juga ngomong Indonesia sampean ini ingin menjadi penengah yang adil. Kenapa adilnya hanya ke sana saja, dengan saya juga dong. Dan dengan saya itu adilnya itu gimana? Mungkin kita nggak ngomong langsung. Buka kedutaan dong. Harapan dia begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas bersama saya Isma Wijaya dan partner Arda. Bung Arda, kita lagi rame soal Israel Iran, makanya kita mendatangkan tamu dari Bandung nih, jauh nih. Sebelumnya terima kasih Bapak Tengku Rejasa, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Terima kasih sudah hadir Pak. Salam dari Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Udah berkobar ya. Udah berkobar dari sana, udah siap-siap nih perang nih. Pak Reza, ini sedikit Pak. Ini kita sejak hampir sepekan kali ya, 6 hari ya. Ramai Israel nyerang Iran ya, dan Israel biasanya kan perang dengan milisi ya. Hamas, Hizbullah, kali ini dengan negara Pak, nyerang Iran, dan balasan Iran juga di luar dugaan ya, sampai istilahnya Iron Dome-nya Israel itu Tel Aviv lah, porak-poranda. Buat awal nih Pak, Bapak melihat bagaimana nih Pak kondisi ini? Perang itu kan sesuatu hal yang hanya bisa diduga kan akan terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Betul. Jadi pada saat ada perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran. Mereka rencana mau mencapai kesepakatan itu tanggal 20 atau 23 Juni ini. Tapi Israel berpikir ini kok Iran kok dilunakin banget ini. Iran itu bagi Israel lah negara nggak bisa dipercaya. Dalam pandangan Israel, Iran itu adalah pusat terorisme di Timur Tengah. Kemudian kalaupun dia punya nuklir, maka Iran itu punya potensi dengan dalam hitungan hari mengubah jadi kualitas nuklir untuk energi menjadi kualitas nuklir untuk pertahanan kan. Nah, untuk itu kalau dia melakukan itu akan menjadikan kawasan Timur Tengah itu dinamit yang nggak berkesudahan. Itu bayangan Israel kan. Oke, jadi sebelum penandatanganan dan sebelum tanggal pemberlakuan disikat oleh Iran beberapa hari silam itu kan, kaget lah. Karena Iran tahun 2004 silam itu pernah juga dapat serangan dari Israel kan, dan Iran membalas apa adanya kan. Waktu itu Israel berpikir ente ini segitu aja kan. Ternyata Iran itu punya kemampuan yang kita nggak sangka. Betul. Saya nggak nyangka dia punya kemampuan itu. Terus setelah saya cek, dia itu pertama di bawah kepemimpinan yang sangat solid dari seorang Ayatollah Ali Khamenei dulu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Terus siapapun Ayatollahnya, pemerintahnya itu kompak gitu. Mereka punya manajemen nasional namanya marja'i taklid. Nah, apapun kata pemimpin, rakyat itu taat, ikut, patuh, tidak nyeleneh. Nah, jadi itulah yang terjadi. Kepala negara Iran, pimpinan spiritual dan presiden Iran akhirnya memutuskan kan, kita serang balik. Sebelumnya hanya ngancam aja kan. Ternyata saya juga terkagum-kagum ini. Terkejut juga kan.
ternyata Iran itu memiliki kemampuan teknologi yang sangat dirahasiakan. Dunia tuh nggak tahu loh. Tapi emang itu betul Pak ya, kekuatan Iran yang tidak diduga ini Ya. memang di luar Dugaan. prediksi. Memang pada tahun 2022 dalam ya. dalam satu persidangan di Senat Amerika Serikat, itu eksekutif Amerika Serikat seorang jenderal bintang 4 mengatakan kami duga Iran ini punya di sekitar 3.000-an misil dari berbagai peluru kendali Jenis, berbagai jenis, mulai dari yang jarak dekat, jarak tengah sampai jarak jauh. Bahkan kami duga dia juga sudah punya namanya peluru kendali cruise missile antar benua gitu. Ya, ternyata Iran diam-diam aja. Buat apa sih membuka rahasia kepada lawan? Ternyata dia punya. Dan kenapa dia bisa punya? Memang kejadian itu dari tahun 1979. Ini tarik ke belakang lagi nih Pak buat kita ya. Pada dulu kan sebelum 79 itu kan Amerika Serikat, Iran sama Israel kan kongsi itu, kompak sekali itu. Iran dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Ariamer. Reza Pahlavi. Syah Iran itu punya anak pangeran namanya Reza Sirus. Itu adalah raja yang pemikirannya berbeda dan masyarakatnya kan. Masyarakat Iran kan masyarakat Syiah Imamiyah kan. Syiah Imamiyah, kemudian sangat taat pada pemimpin. Dan saat itu pemimpin sebelum 79 itu Ayatollah Ruhollah Khomeini itu sangat karismatis kan. Dia diusir, untung diterima di Perancis kan. Di sanalah dia meningkatkan semangat juang masyarakat Iran. Kalau sekarang pakai YouTube kita kan, dulu pakai kaset aja. Ngobrol Jumat ini, khotbah saya hari Senin Legi tahun gitu kan. Medianya lah ya Pak ya. Di sana beredarlah di Iran secara direct kali gitu. Saya punya, kasih ke ente kan, udah punya 2 kasih ke ente lagi. Antum semua kan. Akibatnya menyebar ke seluruh negara, ke seluruh wilayah Iran kan. Sejak itu masyarakat Iran itu sadar bahwa pemimpin kami itu adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jadi Amerika Serikat itu menguras energi Iran begitu. Menguras energi untuk beli senjata terus-menerus, ekspor minyak terus-menerus, kemudian mengikat perjanjian keamanan bertiga itu Amerika Serikat, Israel dan Iran. Intinya adalah pada saat itu memang Iran sudah mulai membuat instalasi nuklir kan. Oleh Amerika Serikat diiyakan, oleh Israel juga diiyakan karena dianggap ini kan teman kita yang punya nih, teman kita bisa kita kendalikan. Silakanlah bikin. Iya, namanya bisa pokoknya nanti Anda semua setujulah sama International Atomic Energy Agency, nanti setuju pula dengan aturan Nuclear Non-Proliferation Treaty dan juga ada aturan tambahan di antara kita bertiga nih. Setahun sekali sowan, setahun sekali setor gitu ya. Ternyata diputus oleh Amerika Serikat. Ini kebayangan suatu negara yang kuat. Bahkan kontraknya dengan Amerika Serikat udah bayar Iran tuh sekitar $5 miliar. Ditahan tuh barang di Amerika Serikat. Kalau Iran ngomong, aku udah beli kok tinggal kirim aja. Amerika Serikat bukan tidak. Kalau dulu kan waktu zamannya Syah Reza barang langsung datang kan. Sejak itu Iran sadar ya. Diembargo oleh Amerika, diembargo oleh Uni Eropa. Soviet pun takut-takut jual-jual senjata. Cina waktu itu masih belum ada apa-apanya kan. Tahun 79. Akhirnya Iran bener ya. Ini masyarakat mereka itu istilah itu the cradle of the society, the cradle of civilization. Masyarakat Parsi ya. Mereka budayanya memang agung. Masyarakatnya itu homogen ya. Walaupun dia multicultural tapi homogen itu. Mayoritas mutlak masyarakat turunan Parsi. Ya dulu kan sejarahnya dari Salman Al-Farisi kan. Masyarakat yang idenya tinggi, idealismenya tinggi, kemudian punya kemampuan berpikir sistematis. Ternyata kebayang kalau suatu negara disudutkan sedemikian rupa serba nggak boleh, akibatnya imajinasi mereka jalan kan. Akhirnya mereka berpikir yang sulit saya kalau gini terus, maka saya harus bekerja maksimal mungkin dengan semua negara di dunia, dan dari situ saya akan mensintesakan teknologi apa yang bisa saya ambil dari mereka. Karena saya tukar-menukar teknologi, kemudian apa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Karena sanksinya gede-gedean loh tuh. Mahasiswa Iran di luar negeri suruh pulang ya enggak, sangat sulit.
udah terlanjur ada di Amerika Serikat atau di Eropa, dikondisikan jadi warga negara setempat. Berarti tadi revolusi itu tahun 1979 yang perpindahan itu tadi ya Pak ya? Betul. Dari Syah Iran yang mengundurkan diri, akhirnya pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri namanya Abu al-Hasan Bani Sadr. Akhirnya Abu al-Hasan Bani Sadr pun lihat kok ini sangat sulitnya memerintah ini karena masyarakatnya menganggap saya pemimpin, tapi pemimpin spiritual maunya ke sana ke Ayatollah Khomeini kan. Akhirnya Ayatollah Khomeini turun. Dan kebetulan datang dari Iran, dari Perancis ke Iran dengan pesawat Air France kan. Itu pada saat itu Khomeini menjadi orang yang paling populer sedunia. Dan dari Indonesia itu ada wartawan dari Perancis, namanya Nasir Tamara. Sekali-sekali diundang beliau untuk bicara soal kejadian ini. Jadi begitu Ayatollah Ruhollah Khomeini landing, mendarat di Paris, mendarat dari Paris ke Teheran. Rakyat itu inilah pemimpin yang kucinta, yang kutunggu-tunggu. Dialah karismatik, betul. Disambut langsung. Tapi memang pemimpin spiritual itu dia bukan hanya sekedar pintar ya, bukan sekedar hanya karismatis, tapi kemampuan retorikanya tinggi, kemampuan filsafatnya tinggi, bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago, bahkan bahasa Perancisnya oke. Kemudian pemahaman lintas keagamanya tinggi. Jadi pada saat itu majalah Times itu menjadikan potret Ayatollah Khomeini itu sebagai headline, cover depan. Itu matanya tuh sangat tajam, lebih tajam dari mata elang ya. Waduh. Jadi dia memimpin levelnya Ayatollah Ruhollah namanya Khomeini, punya basis kelahiran di daerah Qom. Ya sudah, Iran pelan-pelan terlahirlah, dididiklah para pemimpin nasional, bukan hanya orang yang punya kemampuan IQ tinggi, tapi juga orang kemampuan IQ, intellectual quotient tinggi, spiritual quotient tinggi, kemudian managerial quotient tinggi, leadership quotient tinggi. Memenuhi semua syarat lah. Iya, dan ternyata kesetiaan pada agama itu sangat mutlak ya. Karena agama itu jadi referensi. Jadi Iran itu banyak kerjasama dengan negara di dunia, walaupun dikasih sanksi ya. Tapi dia itu menggabungkan teknologi yang sekecil apapun dari negara lain dengan suatu metode namanya ijtihad. Ijtihad itu kita berupaya sungguh-sungguh bagi kemajuan umat kita, kemajuan peradaban kita. Jadi mereka itu mikir, kalau kita kan ya sekedar ATM kan, amati, tiru kan, modifikasi. Dia mencoba belajar teorinya, filsafatnya. Jadi start from the end, kemudian end from the beginning. Jadi output yang sekecil apapun dia pelajari, musabilnya kenapa gitu. Kita lihat kan misalnya, karena teknologi dia asli, dia tidak tergantung pada hak cipta, hak paten dari pihak luar kan. Jadi sampai dia punya kemampuan yang saya bikin kaget ya. Drone Amerika Serikat yang paling gede itu kan biasa terbang tuh di wilayah-wilayah kalau perlu masuk perbatasan, keluar lagi itu berhasil ditipu oleh teknologi Iran itu. Jadi si drone itu merasa dia berangkat pulang ke pangkalannya di wilayah di Timur Tengah. Kan banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat. Personelnya 50.000. Dia landingnya di Iran. Dan bisa dikibulin itu. Jadi drone itu merasa saya akan landing ke wilayah yang aman bagi saya. Udah diprogram dari awal. Ternyata sebenarnya dia landing ke wilayah Iran. Ini transfer teknologi Pak Suri, transfer teknologi atau transisi. Ini kan akhirnya belakangan mereka semua improvisasi sendiri. Artinya sana embargo, dari sini embargo, di sini nggak boleh, Rusia nggak mau bantu, Cina juga ketakutan. Akhirnya bertahun-tahun mereka ngebangun sendiri persenjataan. Dan satu lagi ilmuwan Iran itu salah satu yang disegani di dunia juga kan Pak Top. Betul, karena mereka sangat militan ya untuk kemajuan negeri kan. Karena mereka berpikir mereka ingin dikenang sebagai apa gitu. Apakah hanya sebagai seorang doktor dari negara anu gitu kan, punya PhD, tapi apa kontribusi saya bagi masyarakat saya, dan juga apa kontribusi saya bagi akhirat saya nanti kan. Jadi mereka selalu berpikir iman itu harus dipraktekkan dalam dunia nyata, menjadi amal dan ilmu kan. Ada manfaatnya daripada mudorotnya. Mereka berpikir itu sangat sistematis, bahkan bisa membangun fasilitas nuklir, fasilitas persenjataan, misil ya,
dan fasilitas-fasilitas pembangunan yang berbasis iptek. Coba kita ingat Menteri Luar Negeri Iran pernah kemari kan setahun silam kan, banyak sekali tuh komitmen bersama dan Indonesia tuh, misalnya kerjasama ruang angkasa, kerjasama riset bawah laut, kerjasama riset dirgantara, riset rumah sakit. Jadi luar biasa. Jadi ternyata kita ini memiliki karunia ya, karunia untuk bekerja melebihi batas yang kita sangka gitu. Ternyata dia tuh sadar bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak akan mengubah nasib Iran. Kalau Iran itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, mau dia. Ternyata terbukalah cakrawala pemikiran-pemikiran. Iya, soal teknologi itu yang mengejutkan kemarin, pesawat silumannya Israel tuh ya berhasil dibom. Ya, saya nggak tahu apa. Judulnya pesawat siluman ya, nggak kena radar ya, tapi dia bisa kena tembak bahkan. Jadi dia tuh punya kemampuan teknologi. Mungkin dia sharing lah dengan Rusia, dengan negara lain, mungkin Cina ya. Tapi dia tuh punya kemampuan seperti Manhattan Project di Amerika dulu tahun 45. Saya kerjasama dengan Anda untuk sesuatu, dan Anda untuk sesuatu, dan Anda lain untuk sesuatu ya. Tapi Anda hanya berpikir kan kerjasama kita hanya bidangnya anu saja kan. Ibarat papan catur kan ada 8x8 kan. Ternyata orang berpikir kerjasama saya dengan Anda itu levelnya di level B4, kotak B nomor 4. Tapi ternyata dari B4 ada sinergi ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada pencapaian seperti kuda berlari dengan huruf L. Kita kan orang lain mana tahu soal itu. Itu rahasia teknologi. Disitulah Iran itu bisa punya kemampuan menyimpan informasi sedemikian rupa. Nah, kita balik lagi ke tahun 1979 nih Pak. Apa yang membuat Amerika dan Israel itu tiba-tiba berbalik nggak berteman lagi gitu sama Iran Pak? Ya, dulu kan Iran itu negara yang kerajaannya kan sangat hedon ya. Pesta. Iya, betul. Kemudian tidak hirau pada aspirasi masyarakat. Masyarakat kan semua negara, masyarakat di dunia kan maunya kan hak-hak dasarnya terpenuhi. Sandang, pangan, papan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial keamanannya. Mungkin si Iran itu lengah itu, berpikir dia adalah raja di raja kan. Raja di raja, lengah. Makanya itu pelajaran di kita semua. Pemimpin itu harus sehati dengan masyarakatnya. Jangan sok jago lah. Anda bisa turun, bisa naik kapanpun kan. Rakyat kan ada di situ terus. Ini ngomongin siapa nih Pak? Siap semua pemimpin di dunia kok. Pemimpin di dunia. Dengan dipikir ini karena Iran, depan itu nanti lari ke Islandia, Rusia, negara depannya enggak semua negara di dunia. Enggak ke Konoha Pak ya? Enggak. Konoha istilahnya belum ada tahun 79 itu kan. Jadi itulah yang terjadi karena Iran itu begitu punya energi baru, energi keagamaan, itu mendukung Palestina. Ya Palestina kan yang negara masyarakat yang terjajah, terzolimi. Wilayahnya dari hari ke hari makin kecil kan. Orangnya dikejar-kejar, orangnya itu dinihilkan, dimasukkan dalam West Bank ya. Berarti awalnya karena Iran mendukung ke Palestina juga. Iya, dia dukung nggak main-main, bukan hanya dukung lewat diplomatik di PBB, dukung lewat senjata, lewat pelatihan. Karena bagi dia itu ini umat Islam ya, ini multicultural society ya. Tapi kan Islam yang utama di situ kan. Didukunglah kelompok-kelompok pembebasan yang dukungan resmi antar negara berarti ya Iran, atau memang ada sejak itu nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, tutup. Iran ke Palestinanya maksudnya. Palestina saat itu kan masih berupaya tuh, masih dua pimpinan Yasser Arafat tuh mendapat dukungan dari seluruh dunia kan. Dibilang negara, negara, tapi persyaratan negaranya makin kecil kan. Karena persyaratan negara itu menurut hukum internasional itu ada itu wilayah. Wilayahnya makin kecil, penduduk makin dikit pula kan. Kemudian apalagi kemampuan pemerintah, gimana kemampuan pemerintah, generasi mudanya di mana, ketuanya di mana, ribut di dalam ya enggak. Terus terakhir kemampuan melakukan hubungan internasional, dia itu punya. Jadi negara-negara di dunia itu bersimpati pada Palestina, tapi nggak bisa berbuat banyak gitu. Kalau di Amerika Serikat dan sekutunya itu ada istilah NATO kan, North Atlantic Treaty Organization, fakta militer. Di kalangan negara-negara sedang berkembang juga ada NATO, no action talk only kan. Jadi Palestina itu kagak maju-maju. No action talk only. NATO lah, jangan NATO lah kita. Kan? Jadi hanya Iran yang berani memberikan beasiswa,
memberani memberikan opini politik untuk mereka, dan berani bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk membantu istilah itu capacity building ya, kemampuan pendidikan, kemampuan manajemen masyarakat Palestina. Itu Iran. Jadi juga Iran selalu dalam kerjasama internasional selalu menekankan pentingnya solidaritas pada Palestina. Dia berani lakukan itu. Makanya dia banyak mensuplai Hizbullah. Hizbullah itu, waduh, berani matinya luar biasa ya. Itu para pejuang itu bukan ecek-ecek loh itu. Mereka punya pendidikan tinggi, idealisme tinggi, dan punya latar belakangnya bukan latar belakang sembarangan. Iya, memang dalam suatu gerilya ya. Perang gerilya itu kan Hizbullah itu harus ibarat ikan dengan air itu. Harus berasal dari masyarakat dan memahami aspirasi masyarakat, dan kontribusinya jelas pada saat krisis maupun sedang damai kan. Kita akan mencoba belajar dari orang lain. Ini kan suasana persis seperti Indonesia tahun silam sebelum kita kemerdekaan perjuangan, dan juga pada saat kita tahun 45 sampai 48 itu Belanda tuh ingin balik lagi kan, agresi militer 1, agresi militer 2, pecah belah kita ke dalam RIS dan sebagainya kan. Jadi suasana itulah yang kalau almarhum Jenderal Nasution tuh punya buku soal istilahnya gerilya itu, perang gerilya. Iran itu benar-benar praktekan untuk dirinya sendiri dan juga untuk Palestina. Dan hanya Palestina yang punya yang dibantu oleh Iran secara terang-terangan kok. Sedangkan negara-negara sekeliling Palestina itu kan takut-takut sama Israel, kena sanksi lah, kena perjanjian lah. Jadi intinya negara-negara di Timur Tengah, sebutnya namanya itu mulai dari Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat, negara-negara Arab lah ya, situlah ya. Itu lebih takut kepada Iran daripada Israel. Akhirnya mereka menjalin fakta pertahanan ataupun namanya terserahlah perjanjian energi lah, perjanjian saling konsultasi, terserahlah perjanjian apa ya. Tapi intinya untuk memerangi Iran. Karena ada ketakutan berarti Pak di negara Arab itu sama Iran itu tersendiri. Itulah hebatnya itu. Pak, bicara tadi teknologi dan serangan balik Iran lah Pak, yang kita semua dunia mungkin juga terkejut ya serangan balik Iran. Sempet disebut dia punya stok 2000 tadi Pak bilang ya, 2000 rudal gitu. Yang punya jarak tempuh sampai bahkan 2500. Betul. Nah, Iron Dome-nya Israel tuh disebut porak-poranda lah Tel Aviv. Bahkan ada propaganda media dari tentara Israel IDF banyak yang tidak dipublikasikan gitu Pak. Kondisi sebenarnya gimana Pak kalau ada dari pengamatan saya, Iron Dome itu kan buatan Amerika. Itu dia bergerak horizontal. Dia itu konsentrasinya horizontal, vertikal kan. Jarak pendek, jarak tengah, jarak jauh. Atasnya juga sampai pendek, tengah, jauh ya. Selama ini kan latihannya Iron Dome itu kan peluru kendali ecek-ecek kan. Jadi kiriman dari Hamas, ya enggak? Roket-roket kecil ya. Roket kecil. Oke, happy bisa kita semua lawan kan. Tiba-tiba yang lagi datang dari Yaman kan. Atau Hizbullah. Hizbullah. Biasa nih. Akibatnya mereka lupa bahwa teknologi itu perlu research and development yang terus menerus. Perlu diupdate. Pelatihan, litbang orang-orangnya diupdate betul Bang. Sekali datang ini teknologi yang fantastis tuh. Saya juga nggak kepikiran loh. Mungkin lembaga-lembaga riset internasional nggak kepikiran Iran punya kemampuan itu. Iya, Iran punya kemampuan. Misalnya punya kemampuan bergerak peluru kendali tersebut dari bawah tanah, dari bunker-bunker yang sudah dibom pun, tapi kan kedalamannya barangkali puluhan meter itu. Itu isinya beton lah itu, beton berseri-seri gitu kan. Dibom dibom mungkin atasnya kena, tapi kan peluncurannya aman kan. Itulah yang terjadi. Peluru kendali itu kecepatannya lebih dari suara. Kadang-kadang 2 kali kecepatan suara, 3 kali kecepatan suara. Dan itu baru kita bicara kecepatan. Belum lagi cerita tentang muatannya kan. Peluru ledaknya emangnya mercon isinya kagak kan. Eksplosifnya itu dahsyat itu. Itu kemudian kemampuannya menghindar dari jangkauan teknologi lawan. Amerika Serikat di atas pasti udah punya satelit mata-mata kan, konsentrasi ke Iran. Mereka langsung tahu apa yang keluar dari Iran kan.
Ternyata teknologi Iran itu luar biasa. Mereka bisa menghindari radar dengan cara mengirimkan radar tipuan gitu. Mengirim radar tipuan. Iya, jadi ya karena kan peluru kendali kan ada sisi kiri, sisi Sensor kanan, ini sensor kan. Jadi sensor itu mengirim sinyal balik gitu. Jadi di radar disensor oleh Israel atau Amerika, wah ini kagak ada apa-apanya nih. Kemudian ternyata radarnya dikibulin sedemikian rupa, atau radar satu lagi hidup gitu ya. Jadi menipu radar sana, pada saat yang sama peluru kendalinya juga serinya lain lagi. Jadi pada saat pihak sana merasa tenang-tenang aja, kemudian kita bisa netralisir nanti, arrow dan sling kita juga sudah bisa kerja, ternyata ketipu oleh Ini kayak film Mission Impossible yang baru. Benar ini. Menipu radar kapal selam. Luar biasa. Sebenarnya tuh kita juga penasaran ya Mas Is ya. Ini macam Mama Irama nih, sungguh mati aku jadi penasaran. Masih soalnya penasaran banget nih Pak. Ikut Bang Roman. Kita semua ikut Bang Roman. Sama lah kita fans. Gimana? Kenapa Israel akhirnya memutuskan, oh ini right time di sini, kita gempur dulu. Biasa itu Israel. Expect the unexpected dari kami. Anda nggak tahu kami akan berbuat apa. Pokoknya Anda kami sikat, kira begitu kan. Ya Israel tahu, ya mungkin dia khawatir ya, Amerika Serikat itu di bawah Donald Trump yang sepuh gitu kan, yang sedang lemah di dalam negeri kan, di luar negeri juga lemah ya. Bukan sekedar lemah, lesu, lelah, letih, lemah, loyo, lunglai, lintuh, lemot itu kan. Amerika sedang menghadapi sekarang. Mungkin Donald Trump inginnya menghasilkan yang cepat ya. Pokoknya saya sanggup menekan Iran sedemikian rupa. Pokoknya tenang aja lah Israel. Dia hanya akan fokus kepada energi nuklir untuk pertanian, kesehatan, transportasi, energi ya kan. Israel mana percaya. Anda kasih dia kesempatan sedepa, dia akan minta sehasta kan. Anda kasih kaki, dia akan lakukan paha. Kira begitulah peribahasa kita kan. Jadi Iran percaya asalnya akan begitu. Karena malah mereka berpikir bagaimana nanti mengimplementasikan kami punya persetujuan dengan Amerika Serikat, nuklir kami akan berbasis untuk kemanusiaan, untuk teknologi tadi kan. Maka berkumpulan di situ, merapatkan bagaimana nanti tanggal 23 nanti, jenderal di situ, harusnya ya, ilmuwan di situ. Jadi sebenarnya ini wujud ketidakpercayaan Israel akan konsesi tadi dan Amerika yang menyuruh dia bersabar tadi berarti ya Pak? Saya nggak punya jawaban yang tunggal soal itu. Tapi Israel melihat. Saya nggak percaya sama Iran. Kemudian sekarang dia lagi merapatkan. Saya nggak tahu dia mau rapat apa. Akhirnya dapat konfirmasi dari intel lapangan. Nah, inilah hebatnya Israel juga Amerika. Remote sensing dia punya. Kemudian teknologi sadap penyadap dia punya. Dan teknologi orang-orang di lapangan dia punya untuk menjamin benar loh itu jam sekian misalnya hari Jumat, mengkonfirmasi ya orang-orang Jumat pada saat orang lagi rehat, para jenderal ngumpul di sini namanya ilmuwannya di lapangan mengatakan nih yes benar langsung datang tembak peluru kendali berujung Iran kehilangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai 9 jenderal itu. Iya, orang-orang kepercayaan termasuk ilmuwan Pak. Tadi soal serangan, kenapa Israel menganggap ini waktu yang tepat buat menyerang? Apakah ada kaitannya dengan kondisi politik dalam negeri? Ditanya, ya apakah dia katanya lagi kasus korupsi, lagi kurang dukungan publik. Betul. Jadi dia mendistract aja sebenarnya. Atau gimana? Bisa dikatakan begitu ya. Ibaratnya Netanyahu itu ibarat orang naik harimau. Harimau dia hanya kasih makan harimau terus. Kalau dia turun makanannya kurang, harimau itu akan nyerang dia balik kan. Jadi dia bermain di atas asumsi. Asumsinya ternyata salah. Dia berpikir Iran itu teknologinya ece-ece. Segitu aja. Kemarin sudah kirim ke kita, ternyata cepat puas kan. Ternyata Iran menyimpan sesuatu hal yang sangat dirahasiakan. Jadi itulah yang terjadi, diserang balik sedemikian rupa. Dan Iran betul, aku diserang. Dan sesuai pasal 51 Piagam PBB, aku berhak mempertahankan diri. Dan apalagi dia lihat sekeliling dia itu negara-negara Arab itu tidak setia
kepada persaudaraan sama Muslim kan? Iya. Mereka sedang ribut Syiah lawan Sunni dan juga negara antara Iran sampai Israel 1.800 kilo itu banyak negara-negara. Ya, juga antara itu. banyak pangkalan Amerika di situ. Kemudian negara-negara tersebut justru mempersulit seluruh kendali Iran sana, dipersulit terbangnya, diledakkan di atas, dan juga dia mudahkan seluruh kendali datang dari Israel ke Iran. Hebat itu kan? Nah, jadi sekarang sudah ketahuan Aneh ya. bahwa mana negara-negara Timur Tengah yang istilahnya tuh yang betul-betulan Pro Sohib, pendukung. sohiban, ya kan? Mana lawan, mana kawan. betul ibaratnya mana yang musang, mana yang ayam, mana yang musang berbaju ayam. Waduh, gitulah kira-kira. Tapi Pak, posisi Indonesia nih Pak, kita kemarin kan kedubes Iran jumpa pers ya. Ya. Kira-kira salah satu poinnya adalah mengundang Pak Betul. Prabowo ya Presiden. Apalah ke sana ataupun ikut andil untuk mungkin perdamaian ya. Betul. Pak Reza melihat seperti apa sebegitu Positioning posisi Indonesia, Indonesia sebegitu disegani Pak di Timur Tengah gitu. Betul. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang taat hukum, punya tradisi diplomatik yang luar biasa, Punya tradisi. kemudian konsisten dalam upaya perdamaian dunia, dan dalam penyelesaian pun itu melibatkan hukum internasional, etika internasional, hukum humaniter, dan juga bagaimana keadaan ini berkembang menjadi lebih baik. Kita cara berpikir kita itu istilahnya berdasarkan konsensus, berdasarkan Kita punya historical itu Pak ya. iya, dan teruji dari tahun 55 itu kan. Dites oleh Bung Karno tahun 60 di PBB kan. To build the world anew. To build the world new. Memperbarui dunia ini gitu. Terus, karena itulah Iran berpikir yang saya bisa ajak bicara dengan tulus hati. Hati ke hati ya enggak? Itu hanya Indonesia. Siapa yang bisa diajak? Eropa kagak ada yang bisa diajak bicara. Apalagi Amerika. Kemudian negara-negara yang keagamanya jauh dengan saya juga nggak bisa saya ajak ngomong. Ya siapa lagi? Jadi Indonesia itu datang dengan seorang presiden yang karismatis, gitu ya. Presiden yang berbekal riset kalau bicara, kalau bertindak. Kemudian di belakangnya ada nama baik Indonesia kan. Kita 275 juta multicultural society. Dan kita kalau bicara itu didengar orang. Bukan hanya penduduknya besar, luas negaranya luas, kemudian pemerintahannya stabil, tapi juga kemampuan kita itu menjadi rujukan dunia. Jadi banyak negara di dunia itu kalau di PBB itu bingung yes atau no atau ingin. Pokoknya dibilang oleh menterinya, pokoknya lihatlah Anda kita ngomong seperti Indonesia ngomong. Kalau Indonesia bilang yes, ikut yes. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena mereka tahu kalau Indonesia itu salah posisi, bergesernya itu juga manis gitu. Dan bergesernya kemana? Iya. Biasanya kita abstain kan, dari abstain ke plus PD, abstain ke nanti ke no juga PD. Jadi cara berpikir Indonesia itu membuat banyak negara menjadikan kita itu sebagai rujukan. Rujukan ya. Jadi kalau Pak Prabowo nanti diundang berbicara dengan Ayatollah, berbicara juga dengan Presiden Pezeshkian ya. Itu kemungkinan besar ide-ide yang Iran tidak sampaikan kepada publik itu skenario disampaikan pada Pak Prabowo. Ya walaupun mereka nggak mungkin kasih blueprint ya. Tapi paling nggak secara garis besar Pak Prabowo akan tahu apa yang Iran maksudkan dari hati ke hati Iran akan ngomong pada Pak Prabowo kan. Maksudnya Pak Prabowo berdasarkan informasi tersebut kita harus ya prinsipnya kita mengupayakan perdamaian dunia. Itu kan? ya perdamaian dunia ya. Kita nggak blok kemana-kemana ya. Itu udah dari dulu. Kita udah ada DNA kita memang di situ. DNA kita di situ dan teruji di situ. Jadi Pak Prabowo sekarang sudah ketemu Bang Putin. Kan? Iya, kan lagi dipanggil Rusia nih. Diundang ke Rusia. Bang Putin gagah banget kalau naik kuda ya. Dan saya pikir ini dua pemimpin ini bisa nyekrup loh ini. Iya. Lahir sama-sama bulan Oktober. Hanya beda setahun. Dari militer juga ya Pak background. Ya. Jadi dua-duanya cara berpikirnya sama. Ngerti cara berpikir sipil, ngerti cara berpikir. Chemistry masuk bareng. Saya Prabowo itu hanya lebih tua 1 tahun kurang 10 hari. Dari Putin. Putin. Saya hitung kemarin. Putin tua juga berarti ya?
Kan tua-tua keladi dia kan, makin tua makin jadi. Galak Ya. dong. Sama loh, Pak Prabowo juga kadang berenangnya masih Lah aktif. iya. Putin juga kan Naik olahraganya kuda masih ini juga. Ya. olahraga juga kalah kita ini. Tapi Rusia ini kan sudah mewanti-wanti Amerika untuk tidak ikut campur Pak ya. Betul. Pak Prabowo datang ke Rusia nih. Pak Reza melihatnya gimana Pak? Ya pertama ini dukungan undangan dari seorang sahabat. Ya. Sahabat negara loh ini. Ya. Hari Selasa lalu saya dapat undangan mengikuti Hari Nasional Rusia. Hari Nasional Rusia. Di Siklubes ini berarti. Mereka punya pameran foto, Pak. Pemimpin-pemimpin kita. Oh iya. Dari kita ke sana, mereka ke sini itu suasana batinnya itu Hangat betul. hangat betul. Iya. Kemudian kelihatan wajah tuh nggak bisa nipu kan, aroma mata Begitu akrab dekatnya gitu ya. dekat, percaya, salamannya beda, jalannya beda. Itu misalnya jalannya seperti kan jalannya Bung Karno. Santai gitu, relax gitu, nggak ada perasaan gimana. Aku berhadapan dengan seorang sahabat sanubari, kira begitu deh. Itu bahasa Jepang itu kokoro no tomo. Sahabat sanubari itu ya. Ada Bung Karno dengan Khrushchev begitu, Pak Harto dengan yang di sana begitu, kemudian Ibu Mega juga begitu, Gus Dur begitu, Habibie juga begitu. Terakhir saya lihat pada foto Putin dengan Pak Bu SBY juga begitu, tingginya sama itu. Tingginya sama. Kemudian Bu Mega juga begitu. Terakhir Pak Prabowo sekarang itu tampaknya benar-benar sahabat sanubari. Terakhir tuh juga ada Pak Jokowi yang waktu itu Ukraina sama Rusia lagi ada perang juga, dan itu ramai banget di internet. Giliran Jokowi ngomong sama Pak Putin, itu jarak mejanya nggak sepanjang dia ngobrol sama Presiden Prancis Macron. Setuju. Itu kan bahasa body language-nya jelas kan. Macam kita di sini kan bicara kan, Anda kan tahu saya tidak akan melakukan yang enggak gitu kan. Percaya itu benar sekali itu, ujung sana Putin, ujung sana Macron kan. Berapa meter itu kan? Mejanya panjang gitu. Panjang. Saya nggak tahu meja itu meja panjang betulan macam begini atau panjang kombinasi pendek gitu kan. Tapi dengan Pak Jokowi itu kan sebatang lengan itu. Itu kan menunjukkan kepercayaan dan juga kesungguhan hati. Itu protokoler itu nggak bisa bohong gitu. Pasti udah ya screening ya. Juga Pak Jokowi itu kan datang dengan low profile. Low profile kan, saya datang ke Rusia, ke Ukraina dulu, kemudian Rusia untuk membuka ruang dialog. Ruang dialog kan kita bicara ruang kan. Ruang dialog. Tapi kan beliau datang ke KTT G7 dulu kan. Dari G7 datang ke Ukraina. Ukraina juga sangat berharap loh dukungan Indonesia. Jadi kita kelihatan pada saat Presiden Jokowi datang, Ukraina itu turun, Zelensky itu turun dan menyapa beliau di jalan, di jalan depan gedungnya, sama naik ke atas. Ya kalau biasa kan Presiden kalau sangat memperhatikan protokoler kan dia tunggu di atas. Iya betul. Jadi ada pimpinan protokoler yang advance datang duluan. Yang nganter, kemudian pemimpin kita berhadapan dengan karpet merah dan ke sana salaman kan. Ini enggak diantar oleh Zelensky sampai ke atas, ngobrol di atas. Ya ngomong, saya nggak tahu ngomong apa karena yang tahu adalah negara kan. Ngomong, kemudian ada penandatanganan, selesai. Kemudian berdasarkan berbekal informasi dari G7, Ukraina baru datang ke Rusia kan. Kan stagesnya begitu kan. Kan manfaatnya bagi kita juga ada kan. Misalnya energi, pasokan bahan makanan kan. Karena Rusia itu kan sumber gandum ya kan. Lebih lancar ke Indonesia. Kemudian lancar ke negara-negara lain. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan yang dia tutup dia buka kan. Itu Rusia. Jadi intinya Indonesia itu tipenya low profile, high quality. Ya. Jadi bangga ya kita ya. Untuk Israel dengan Iran ini nih Pak Reza, apa sebaiknya Indonesia ambil bagian untuk membantu memfasilitasi membuka ruang dialog, atau memang tetap non blok aja? Jadi artinya
ya diam aja, hanya prihatin atau Ya. gimana Pak? Walaupun dalam tanda kutip kita nggak punya hubungan diplomasi Ya, dengan Israel Israel. Ya mungkin Israel juga ngomong Indonesia sampean ini Siapa? ingin menjadi penengah Ngapain? yang adil. Iya. Kenapa adilnya hanya ke sana saja dengan saya juga dong. Dan dengan saya itu adilnya itu gimana? Mungkin kita nggak ngomong langsung. Buka kan. kedutaan dong gitu. Harapan dia begitu kan. Buka Jakarta. Adil, adil tuh gimana? Pengertian adil kan susah. Dia bilang ini adil versi Israel nih gimana? Yang ngomong mungkin bukan presiden tapi barangkali pengamat ataupun dunia bisnis ingin tahu Israel seperti apa maunya. A deal itu menurut Israel ada a deal. deal. Oh, ada bukan dealnya itu. Ya gimana? Ini persyaratan kami. Ada matematikanya lah. Ada matematikanya. Mulai dari paling lunak sampai paling cepat. Paling lunak, paling keras. Kemudian ujung-ujungnya kita berhubungan resmi sama dia, hubungan diplomatik. Tapi kan kita udah tegas ini. Tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kecuali satu. Palestina merdeka. Kemudian Palestina bersaudara dengan Israel, tidak saling ganggu, saling hormat, ya kan? Tapi kan kita juga punya a deal juga kan? A deal kita kalau dalam negeri saya pikir a deal kita adalah adil. Pertama harus yakin dulu ada hubungan diplomatik. Kemudian Israel dengan Palestina punya batas-batas yang jelas. Batas jelas sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 67 gitu. Jelas batasnya. Nah, sekarang batas udah nggak ada kan? Diisi orang-orang pendatang semua. Standing point-nya jelas lah dari Indonesia ya Pak. Kita bisa jelas dulu. Banyak perumahan klaster baru di sana. Pada saat kita ngomong jelas, Iran sudah bilang Israel Anda semua keluar dari wilayah pendudukan. Pada mereka keluar lewat udara kan, bendaranya dibom. Keluar lewat laut lama kan, akibatnya itu resiko kan dari pemerintahan yang tidak demokratis yang menistakan penduduk aslinya atau Palestina itu. Coba kita lihat Bible tahun 1910 itu kan Palestina itu. Negaranya Palestina. Bahkan tokoh-tokoh Israel pun begitu masuk ke Israel, masuk ke Palestina pun bikin pernyataan, kan menyatakan kesetiaan pada negara tersebut kan. Mulai ramai itu setelah Holocaust itu ya Pak. Iya. Datang berbondong-bondong. Sorry Pak. Balik lagi ke Pak Prabowo nih Pak, peran Indonesia. Kalau kita aktif di perang Iran dan Israel ini, ada nggak sih peluang Pak Prabowo dapat Nobel perdamaian misalnya? Aktif gitu ya, ikut mendamaikan Israel dan Iran. Saya pikir Indonesia itu cara berpikir kita tuh bukan langsung lihat output ya. Tapi proses. Bukan lihat hasilnya. Proses. Ya prosesnya adalah, ini saya harapkan ini. Kunjungan beliau Pak Prabowo Subianto ke Rusia. Itu ada hal-hal yang konkret. Apa yang akan mereka lakukan di PBB misalnya. Apa yang mereka lakukan dalam menggalang solidaritas negara-negara di dunia. Ya kan? Misalnya ide perdamaian seperti apa begitu. Ide seperti apa? Iya kan? Kemudian harapannya dari Israel itu, ini kan sekarang Israel dibombardir nih, peluru kendali Iran itu dengan presisi yang sangat tinggi, dan konon Netanyahu lagi sakit sekarang. Iya, kemarin ada isunya juga. Iya kan? Lagi sakit, konon di sekitar rumah dia itu ada landing peluru kendali. Oh, sakit karena serangan itu sakit? Konon shock ya. Dekat jaraknya ya berarti ya. Kita aja kalau ada suara petasan kan kaget kita lompat. Itu kayak mungkin ya pulau-pulau di Indonesia ya, antara Jawa, sampingnya Bali. Ini negara Arab mungkin jaraknya seperti itu mungkin Pak. Negara Arab juga ngeri sekarang. Karena Iran lagi tinggi semangatnya nih. Ya karena sebenarnya negara Arab itu kan hatinya bersama Iran kan. Tapi hatinya, tapi logikanya takut sama Iran gitu kan. Iya. Karena sebeda-bedanya Islam Sunni dan Islam Syiah. Ya sama kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus antara umat itu ada umatan wahidah, ya kan? Umatan wasaton, ya kan? Kemudian persaudaraan Islam itu, kalau Iran itu ya buktikan dong Anda bersaudara, ada dukung Palestina itu. Masa saya sendiri yang benar. Yang gitu kan? Negara-negara Arab itu juga mikir-mikir sekarang. Ini kesannya ini Israelnya bisa hancur ini, Israelnya bisa kalah ini.
Nah, cuma mereka ingin yakin benar nggak Iran ini mampu lakukan Segitu itu. kuatnya Iran ya. Kemudian mungkin nggak Israel ditekan oleh Amerika Serikat agar tidak memainkan bom nuklir. Iya. Bisa itu nuklir itu. Hiroshima Nagasaki itu dengan cepatnya meluluh lantakkan kota-kota di Jepang. Hiroshima Nagasaki sekali drop itu kan 500.000 orang wassalam itu kan. Iya. Berani nggak Israel begitu? Karena Iran juga tahu persis. Dan teknologi sekarang dia udah bisa bayangin ini yang terbang ini kapal jenis apa. Ya kan, kapal jenis apa dan Bisa dia mengangkut berapa? mengangkut orang dan mengangkut barang seperti apa kan. Iya. Kan Intel di lapangan kan jago. Juga teknologi remote sensing tinggi. Dalam kondisi seperti ini walaupun nggak terang-terangan ya Rusia hatinya bersama Iran, Cina bersama Iran. Dan juga jangan kaget negara-negara Arab sekarang lagi mikir nih mau seperti apa nih. Dia nanti salah-salah. Kita nggak tahu ya cara berpikir orang kan dalam kondisi seperti ini. Ya mungkin juga seminggu terakhir ada perjanjian rahasia antara Iran dengan negara-negara tersebut, antara Israel dan negara-negara tersebut. Jadi kalau tercipta suatu kondisi, saya bantu Iran, terus saya bantu Israel. Jadi intensitas bisa turun, intensitas serangan bisa turun. Kemungkinan ini Iran kan sekarang bermain dengan peluru kendali. Dia Dia belum menggerakkan pasukan darat loh. Belum. Berapa juta pasukan darat Iran itu? Garda Nasional. Iya, dan militansinya revolusi, tinggi itu. Kemudian tidak mustahil nanti sebelum pasukan darat datang dalam jumlah sangat besar, Israel sudah kocar-kacir, dikunci oleh Amerika nggak boleh kirim nuklir karena Rusia ngancam kan. Mesir masuk duluan kan. Iya benar. Mesir itu sebenarnya sudah siap dengan helikopter serang. Ini mirip harimau yang tadi Bapak omongin sebenarnya ini posisinya lagi Bisa dimakan sama open harimau. space semua. Open space. Jadi mungkin aja Mesir berpikir mungkin Mesir takut-takut, malu-malu kucing kan. Tapi rakyatnya bisa menekan kan. Sampean presiden kalau nggak gitu, kami jatuhin loh sekarang. Kami kuasai istana Anda. Pemimpin kolonel-kolonel loyal dan setuju untuk berperang bersama Iran. Ya mungkin aja dalam kondisi seperti itu Mesir mengirimkan pasukan misalnya 50.000, 100.000 pasukan darat. Ya kan, dan Iran nanti terus-menerus menyerang lewat peluru kendali yang Mesir aja kagak punya. Ini negara-negara Arab kan malu-malu dukung Iran, antara malu-malu atau takut-takut nih Pak. Baru Arab Saudi yang kemarin terang-terangan Arab Saudi sempat ngomong ya bahwa dia mendukung Iran ya. Sebenarnya apa sih Pak ketakutan mereka kalau terang-terangan dukung Iran ini? Arab Saudi itu kan punya perjanjian militer segitiga dengan Arab Saudi dengan Amerika Serikat, Arab Saudi dengan Israel kan. Dan Arab Saudi itu kan konon ya, moga saya salah ya, lebih takut pada dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Karena mereka sistem intelnya mengandalkan teknologi dari Israel. Israel juga. Jadi misalnya Dari Tel Aviv ya. Dari Tel Aviv, dia berat. Tel Aviv udah Tel Aviv itu tahu persis raja itu punten punya anak berapa. Kemudian anak cucu di mana, ponakan di mana. Itu mereka itu dapat dikatakan loyalitasnya kan macam-macam ya. Ada yang maklum dengan Israel, ada yang berhubungan sama Israel. Ada ininya ya, ada gradasi. tir-tirnya ya. Ada yang die harder, ada yang sangat toleran. Kita sering dengar cerita kan sesama pangeran tuh saling gitu kan. Ya, saling sikut juga. Saling sikut, kemudian seringkali ada pangeran ngumpulin semua saudara atau dikumpulin ditanya-tanya gitu kan. Mereka punya grup WhatsApp kali ya. Mungkin. Nah, ini geser nih. Jadi Israel mungkin Arab Saudi juga sudah sadar. Karena Amerika itu tipu dayanya kan luar biasa. Itu kan artinya sekarang semua negara mengerti di Timur Tengah itu bahwa Israel sama Amerika itu kalau ngomong pasti bohong. Kemudian kalau bikin janji itu akan ingkar. Pasti. Ini dipahami Iran ya. Kemudian kalau sudah terlibat kerjasama itu akan mengunting dalam lipatan. Makanya Iran nggak percaya sama sekali Nggak Pak. percaya sama sekali. Kalau janji dia bohong gitu. Ya, janji bohong. Kerja sama dia gunting dalam lipatan. Ya. Buaya ya. Ya ini cara berpikir Iran. Cara berpikir Iran. Itu sudah terpatok di kalangan pemimpinnya. Mending kita sikat sampai duluan masyarakat. Dan ternyata dengan teknologi yang dia punya, rahasia loh, mungkin dunia nggak tahu sih. Iya, tiba-tiba dia ternyata kualitas dan kuantitasnya jelas terukur. Teknologinya state of the art atau puncak teknologi. Amerika Serikat sendiri nggak sadar ada teknologi itu. Iya, ini ya cukup. Mereka bisa teknologi itu bisa terbang di atas, kemudian menipu radar seolah ini akan dikuasai oleh Iron Dome di bawah. Ternyata bisa pecah itu peluru kendali itu kecil-kecil dan dengan presisi yang tinggi fokusnya ke satu titik.
Kalau kita Canggih, lihat canggih. film-film yang ada di YouTube yang dihasilkan oleh media-media Barat, bukan YouTube yang buatan orang kita, itu kadang-kadang ambil sini ambil sana kemudian Dijahit-jahit. dikompilasi jejer seolah benar kan, benar ada benar tapi ada juga yang kurang benar ya kan. Kalau kita lihat misalnya film yang dibuat oleh CNN, dibuat oleh CNBC, dibuat oleh Al Jazeera, itu saya lebih percaya mereka tidak hoax itu, ternyata benar ya. Iran itu bisa ngebom pangkalan-pangkalan militer. Awalnya saya pikir ini pesawat-pesawat ini pesawat dummy semua gitu. Ternyata pesawat-pesawat betulan itu. Pangkalan betul ini ya. Pangkalan betul, karena pesawatnya jadi rongsokan, kasihan kan. Itu tingkat presisi yang sedemikian rupa. Saya jadi ingat omongan Pak Reza tadi di awalnya, Mas Is ya. Jadi awalnya tuh hanya Rusia, tapi sekarang muncul kan kekuatan baru yang besar banget, itu ada China juga sebenarnya di balik Iran itu tadi. Bahkan ada kabar baru-baru ini penyuplai salah satu tools buat senjata-senjata yang ada di Iran itu lagi dicari FBI. Oh, buron. Itu warga negara Cina juga. Waduh. Nah itu Baru bahkan berita terbaru nih Pak Reza. kalau ada yang bisa menangkap sampai dikasih hadiah FBI 15 sampai 17 juta dolar. Kepalanya dihargai 17 juta. Siapa bisa nangkap kan? Pasti bisnis dia sudah menghasilkan tambah 01 kan? Iya, Ya mungkin udah hilang, udah berada di mana kan? Mungkin udah operasi plastik, udah ganti nama. Ya kan, sehingga tidak bisa dikenalin lagi, atau dia nyumput di sebuah negara di kampung halamannya sendiri kan? Ya dalam perebutan teknologi itu kan harus kau lengah kau mati kan? Iya, teknologi itu sebegitu cepatnya ya. Dan berarti secara geopolitik juga Amerika dan Israel ini bisa aja berpikir 2 kali ketika wah Cina udah mulai, bahkan kan di Palestina kadang Cina udah langsung ngasih dukungan langsung tuh Mas Is. Nah itu kemampuan Cina tuh fantastis ya. Siapa nyangka ya dari tahun 80-an awal itu Deng Xiaoping itu benar-benar belajar dari Lee Kuan Yew. Dia pernah beberapa hari datang ke Singapura dan melihat kok bisa ya. Lee Kuan Yew bilang, aku kan Cina KW nih, ya kan dari negara kami pindah ke sini. Anda kan asli itu, Anda bisa lebih berkinerja lebih dari kami kan. Benar, dia bisa China itu bisa mempraktekkan banyak sistem ekonomi secara serentak, campur-campur. Kalau dengan Barat kita pakai sistem ekonomi yang Anda suka, kami juga oke. Jadi ceritanya kan dikerjain oleh Barat itu. Tahun 2000 itu. Anda oke lah masuk WTO. Tapi syaratnya begini. China itu dia pelajari semua dokumen WTO itu. Dan sampai dia masuk pelan-pelan dan akhirnya bisa menguasai pasar Amerika kan. Coba kita cek di YouTube itu dengan judul film namanya China They Have Eaten Our Lunch. They Have Eaten Our Lunch. Woi, ngeri loh kalau kita makan sehari 3 kali. Itu lunch itu energi diambil oleh Cina. Dilahap semua sama dia. Dilahap semua dan Amerika Serikat bingung kan. Merasa kami ini udah dikadalin oleh Cina. Enggak, dia tuh berpikir sangat sistematis menghadapi Anda. Akhirnya dalam YouTube yang 3 menit itu Trump sadar. Cina itu kalau deal sama kita dia mengirim ahli hukum internasional yang terbaik. Negosiator terunggul. Sedangkan kita memilih orang dari diplomat yang hanya bisa pokoknya ada keputusan tapi mereka tidak tahu bagaimana mendetailkan putusan tersebut gitu. Donald Trump bilang, saya sendiri adalah pengusaha kan. Bisnis saya kan real estate. Saya bikin gedung. Saya perlu Windows. Ya kan? Windows bukan Windows software, tapi Windows bangunan gitu. Saya ambil dari Cina. Bukan karena apa-apa, dia bisa memenuhi syarat kita, harganya juga terjangkau oleh kita. Produk Amerika Serikat sendiri memang lebih baik, tapi mahal. Jadi kebayang kemampuan Cina, pabriknya dia entah di mana, kemudian kualitas sama, kos lebih murah. Iya, supply chain-nya dia kuasai. Akhirnya barang itu memenuhi standar internasional, WTO, hukum-hukum internasional dia. Padahal masuk ke Amerika Serikat ada lolos dengan pajak dan sebagainya. Tiba di Amerika, harganya lebih murah daripada produk Amerika sendiri. Si Donald Trump ini. Selesailah tuh barang. Akhirnya banyak state di Amerika yang mau bikin window bangkrut. Kalah bersaing sama Cina di buminya sendiri. Jadi pabrik kusen di sana tuh bangkrut ya. Kusen. Iya, Oklahoma, Oregon, ya tumbang. Pak bicara ekonomi nih Pak, nih mungkin agak terakhir udah bersejam. Geopolitik akibat perang
Iran Israel ke Indonesia lah Pak? Apa kira-kira? Kalau Indonesia ya. Buat Indonesia Kita belajar dampaknya. ya. Kalau kita ini perangnya durasinya panjang misalnya, Iya, kayak Ukraina Rusia udah setahun lebih kan, udah habis berapa tuh triliunan. Mungkin kalau ini cuman ya kita harap sih nggak lama ya, seminggu 2 minggu selesai tensi tadi. Buat Pertama Indonesia yang terjadi adalah harga minyak naik. harga Pasti, minyak tuh pasti naik Pak. Mungkin akan mencapai 100 US dollar per barrel. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita harus mengantisipasi skenario luar untuk mengadu domba antar masyarakat kita dipecah ke dalam Sunni lawan Syiah. Oh, ada potensi ke arah sana berarti. Yang potensi selalu ada. Apalagi orang kita ya. Ya walaupun kita ya mencoba menjadi masyarakat multikultural ya, Iya betul. baik dan bertanggung jawab. Tapi potensi itu ada. Bukan karena kita mau bertarung sesama kita, enggak. Karena kalau kita tahu kalau bertarung itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Enggak ada gunanya itu. Bersama saudara kita saling berantem kan. Nah, tapi pihak luar sangat berkepentingan Betul. agar energi kita itu pecah, kita tidak menjadi terlibat atau sebagaimana, tapi Habis kita, sendiri di dalam ya. energinya habis di dalam. Sunni lawan Syiah di Indonesia, dan dipaksakan itu akan terjadi, dipaksakan ya. Makanya kemampuan kita untuk mencegah itu, menyadarkan masyarakat kita bahwa kita ini bersaudara gitu. Itu skenario kedua. Skenario ketiga adalah perang ini akan, kalau betul lah perang ya, akan banyak negara-negara dunia yang menginduk pada salah satu. Iya pasti. Mungkin dia hatinya memilih Iran, tapi Amerika menekan harus mendukung, bukan Israel tapi mendukung Amerika Serikat. Amerika Serikat kan adik kuasa. Adik kuasa, dia bisa memanipulasi opini dunia. Dia juga bisa membiayai kelompok-kelompok pergerakan yang ada dimanapun juga, termasuk di kita, untuk melakukan sesuatu. Amerika banget itu. Dan untuk itu pemerintah sedemokratis apapun bisa dipermasalahkan secara internasional. Makanya untuk itu pemerintahan Indonesia harus bekerja dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik lah. Hukum itu harus ditegakkan. Dan juga kalau negara-negara terlibat ingin mendukung Amerika, akan menggunakan jalur-jalur yang ada kan, jalur darat, laut, dan udara ya. Ya tidak mustahil selat-selat kita jadi sasaran. Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Bali, Selat apalagi Ombay, Wetar, itu bisa jadi sasaran untuk berlalunya senjata itu. Atau berlalunya energi yang kita nggak mau yang keluar dari kita tapi terpakai oleh luar kan. Jadi kemampuan Indonesia untuk berdiplomasi itu tadi. Diplomasi itu juga TNI harus kuat ya. Untuk benar-benar menjaga wilayah agar tidak mudah disatukan oleh asing. Karena kalau sekali Israel ngomong misalnya gini ya, dia pernah marah pada saat Indonesia beberapa tahun silam mengkritisi Israel, menunjukkan sangat support pada Palestina. Itu dari perbatasan negara tetangga itu masuk senjata loh itu. Senjata thermal yang bisa melacak orang dari suhu yang dikeluarkan. Dan kita lihat kan dalam setahun terakhir kan banyak prajurit kita wafat di Irian nih, di Papua ya. Itu karena teknologi yang kita tidak kuasai. Ya secara bertahap kita belajar dari kerugian itu kan. Tapi kan anak-anak kita harganya mahal wafat, ya. kan? Harganya mahal. Wafat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala resiko. Dan juga patut diduga ada pelatihan-pelatihan dari luar untuk mengoperasikan teknologi tinggi tersebut kan. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali mengawal perbatasan negara dengan sangat baik. Pak, terakhir Pak, dari gue terakhir kayak ini. Iya. Sudah disuruh gini-gini kata dia tuh. Pak, dari saran Bapak nih Pak, kalau untuk Pak Presiden Prabowo Pak, kira-kira apa andil kita, positioning kita harusnya di mana untuk di Iran Israel ini? Apakah kita aktif untuk membuka ruang diplomasi atau tetap tadi non-blok dalam arti kita pasif aja karena dampaknya akan bebas, beda. Aktif dan kreatif ya. Kreatif kita harus mengambil pemikiran Iran itu maunya apa.
ya kan? Karena dalam perang ini tidak ada pihak yang mau dikalahkan, dianggap kalah. Pasti. Amerika Serikat maunya Iran mengatakan nyerah. Cukup dah gini aja deh tanpa syarat. Nah, tapi Iran lagi yakin banget nih, saya bisa hajar Lagi Israel terus-menerus ya. kan. Dan Israel juga kan sebagai negara malu kan. Kalau misalnya dia sampai harus melepas batas-batas yang dia kuasai kan. Nah, tentunya harus ada penyelesaian yang dapat diterima. Tapi ujungnya Palestina itu merdeka begitu. Ya kembali kepada hukum internasional, kepada resolusi PBB tahun 67, di mana batas-batas Palestina itu jelas. Ini kita berpacu dengan waktu nih. Kalau tidak, itu perang ini akan lebih meluas. Bisa mungkin Mesir masuk, Yordan mungkin masuk, karena Israel menguasai wilayah-wilayah kan yang wilayah ex Mesir, ex Yordan, kemudian sekarang yang ex Syria kan. Udah masuk dia ke Syria, dia harus mundur dulu dong dari wilayah-wilayah yang udah kuasai secara tidak. Jadi ceritanya itu kita harus punya wish list dulu. Kita terima dulu ide-idenya. Palestina, idenya Iran. Kemudian kita juga harus mengerti apa Israel mau. Tanpa perlu berhubungan sama Israel kan kita bisa tahu dia maunya apa. Lewat Amerika Serikat, lewat negara-negara G7. Untuk Pak Prabowo tidak ke G7. Iya, nggak hadir. Kalau ke 7 nanti dianggap ikut. Jadi karena dia deklarasi kemarin kan. Iya, deklarasi kan. Pak Prabowo di situ nanti mimiknya beliau yang diam, yang bergerak itu bisa ditafsirkan macam-macam oleh media. Bagian ya. Ya mungkin tepat berarti ya Pak Prabowo nggak ikut. Tepat sekali, walaupun secara diplomatik dapat dibenarkan. Ini undangan datang duluan dari Paman Putin kan. Kemudian ada 2 utusan khusus Putin datang ke sini, ngirim undangan langsung, ya toh. Ya udah dua pejabat tertinggi negara. Atau intelnya memang udah secanggih itu kita. Pak Prabowo udah tahu nih. Pasti ada deklarasi dukungan ya, jadi dia mendengar di situ. Mungkin, tapi karena itu ya, beliau kan datang ke Rusia tanpa menganggap remeh G7 kan. Betul. Karena kalau datang ke 7 nanti mau duduk di mana? Mau berdiri di mana Pak Prabowo? Itu sulit. Kita ngebayanginnya udah sulit. Kan ada 7 itu. Nanti ada Uni Eropa di situ kan. Di mana duduk Prabowo? Duduk di pinggir kagok. Kiri luar, kanan luar, tengah kagak. Mungkin di belakang kan. Iya. Di belakang siapa? Jadi daripada mendingan ya kagak pergi aja lah. Nggak mungkin hasilnya G7-1. Gitu. Udah benar ke Rusia ya. Kita perlu mikir sangat keras ini. Hitungannya jam ini. Posisi apa yang buat oleh Indonesia. Saya sangat berharap Indonesia didukung oleh negara-negara istilahnya like-minded countries di PBB, di Majelis Umum, jumlahnya 170-an. Itu biasanya kalau Indonesia ngomong itu dengar. Saya sangat berharap Pak Prabowo ini mengikuti tradisi yang dibuat oleh Bung Karno dulu. Bung Karno pernah berpidato tahun 60, tanggal 30 September 60 ya, mengatakan to build the world anew. Beliau membawa tema yang sama ke PBB, tanggalnya terserahlah, Prabowo cari tanggal yang baik, hari baik, bulan baik, ya enggak? Kemudian memperkenalkan ide revolusioner dari Indonesia untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah sekali dan selamanya. Ya mungkin di situ beliau mengatakan kondisinya begini, duduk berdampingan Israel dan Palestina. Kalau terbukti begitu, baru akan konsultasi kepada masyarakat kita. Kita buka enggak hubungannya sama Israel. Terbukti dulu beberapa tahun. Enggak. Jangan nanti hari Senin dibilang merdeka, Selasa kita langsung hubungan diplomatik agak begitu kan. Jadi ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat kita juga. Kalau kita yakin Israel menghargai Palestina dan negara-negara Arab itu ikut bertanggung jawab bahwa dua negara ini akan berhidup berdampingan secara baik, dan juga hak dasar kedua negara dipenuhi. Terutama sekali Israel sekarang lagi babak belur itu kan. Baru Indonesia berkonsultasi dengan masyarakat di DPR. Kita buka hubungan diplomatik, ya tentunya tidak langsung taruh dubes di sana kan. Tapi kedutaan di Ramallah dihidupkan lagi. Kemudian mulai dari pejabat yang junior dulu dong. Yang levelnya barangkali ya kanseler dulu taruh. Pejabat diplomatiknya nggak usah penuh-penuh banget. Kalau Israel kan pengen kalau bisa full team di sini kan. Nah, kita juga harus punya feasibility study, apa manfaat dan mudarat dari membuka hubungan diplomatik sama Israel. Pak Arda, ada lagi mau disampaikan? Sudah, ini udah komplit banget dengerin dari Pak Reza nih. Pak Reza, terima kasih sekali dari Bandung jauh-jauh datang ke sini. Ya, ini kan yang dari Pulau Mas ini kan. Begitu dapat panggilan dari Pulau Mas saya langsung yes ya.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baik, Pak Reza, Bu Hadar, rekan-rekan NTV, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Pak Reza juga terima kasih sudah hadir. Jangan lupa like, subscribe ya, share YouTube channel kita NTV News ID dan Nusantara TV. Sekali lagi terima kasih. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, terima kasih. Sama-sama, hatur nuhun dah. Terima kasih banyak Pak.